Ya. Kata Hasan Al-Basri, man la adaba lahu. Siapa orang yang tidak ada adabnya, siapa orang yang enggak punya adab, ma'allahi, adab sama Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi, dan tidak ada adab kepada makhluk Allah. Nah, orang yang seperti itu, orang yang enggak punya adab sama Allah, orang yang enggak punya adab sama makhluk, kata Hasan Al-Basri, la ilma lahu. Dia itu enggak punya ilmu, la ilma lahu. Yu'taddu bihi, yang bisa direken, yang bisa dihitung, alias direken enggak punya ilmu tuh orang. Wa man la sabara lahu, dan siapa orang yang tidak sabar baginya, ala tahammulil balaya, dalam menanggung cobaan, wa azal khalqi, dan menyakitinya makhluk, wala masyaqatin, dan daripada masyarakat wala masyaqati jitinabil ma'asi, dan daripada masyarakat menjauhkan daripada kemaksiatan, wa ala ada'il faraidi, dan atas menunaikan kefarduan-kefarduan, la dina lahu, maka dia tidak ada, la dina, tidak ada agama, lahu baginya, yu'taddu bihi, yang bisa dihitung atau direken. Wa man la wara'a lahu, dan siapa orang yang tidak wara', tidak bisa menjaga, tidak bisa takwa. Takwa itu bisa menjaga, ya. Anil maharimi, daripada barang-barang yang haram atau daripada perbuatan-perbuatan yang haram, wasyubuhati, dan yang subhat, la zulfa lahu, maka dia tidak ada martabat, ay la martabatan, ay la martabata lahu indallah, nyatanya dia tidak ada kedudukan martabat indallah, di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan dia orang yang tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Baca. Baca ya. Ayo. Baca Ki. Ayo, ada mau baca. Susah ya? Nggak ada barisnya. Iya, ini ngaji namanya ngaji kitab gundul ya. Nggak ada barisnya. Ada barisnya aja bingung baca ya. Kadang-kadang salah baris, salah kasroh, salah domah, salah. Ini nggak ada barisnya lagi. Yuk, baca. Ya. Ayo jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu salasata asyar. Maqalah yang 13. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu meridai, bahwa yaitu Hasan al-Basri man akabirin tabi'in min dari petinggi para tabi'in. Ya. Man la ada balahu, barang siapa orang yang tidak ada adabnya, barang siapa yang orang tidak ada adabnya, Allah Ta'ala wa ma'al khalqi, dengan Allah Ta'ala dan dengan makhluknya. La ilma lahu, tiada ilmu baginya.
tadat bihi. Mereka Yuk taddu bihi. Yuk taddu bihi. Direken, dihitung. Dihitung. Wa man la sabara lahu, dan barang siapa orang yang tidak sabar baginya ala tahammulil balaya, atas menanggung bala, cobaan baginya, wa azal qalbi, dan dari menyakiti manusia, wa ala masyaqqati, dan atas masyaqqah ijatana bil ma'asi. Lanjutin. Wa ala masyaqqati bil ma'asi. Wa ala masyaqqati ijatana bil ma'asi, dan atas masyaqqah ijatana menjauhkan dari maksiat. Wa ala ada'il faraidi, dan atas ada menjalankan atau menunaikan kefarduan, dan atas menjalankan kefarduan faraid. La dina lahu, tiada baginya agama. Tiada agama baginya. Tiada di yutadub ya. Yutadub bihi. Yutadub bihi. Bisa direken dengan. Bisa direken dengannya. Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa orang yang tidak wara' anil maharimi wasyubuhati, atas perkara yang haram dan syubhat. La zulfalahu, tiada martabat baginya. Ai la martabatu lahu indallahi, yakni tidak ada martabat baginya di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan tidak ada kedekatan baginya dari sisi Allah Ta'ala. Ya, ada lagi mencoba. Ayo jajang. Hah? Gundul. Ayo, iya, pondok nih. Ya. Ayo, semua. Ayo. Iya. Al-maqalatu salisatu Salisata asyarata. Maqalah yang 13. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu an, dari Hasan al-Basri, semoga Allah ridhoinya, bahwa min akabari tabi'in, Min akabiri, ya. min akabiri tabi'in, Dan yaitu dari pembesar tabi'in. Malah ajabalahu, barang siapa yang tidak beradab baginya, Allah Ta'ala wa ma'al khalqi, maka tidak ada adab baginya dengan Allah, ma'allahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, dan dengan makhluknya. La ilma lahu, dan tidak ada ilmu baginya, tidak ada ilmu baginya. Yu'taddu bihi, yang bisa dihitung atau direken. wa man la sabara lahu, dan barang siapa yang tidak sabar baginya, ala tahammulil balaya wa al qalbi wa al masuk di sana bil ma'asi, dari atas menanggung bala, dan menyakiti makhluk, dan atas masakoh yang menjauhkan dari maksiat. Iya. Wala ada al faroid, dan atas melakukan
kepaduan. Iya. Iya, betul. La dina lahu, maka tidak ada agama saja. Iya. Tidak ada agama bagi Maka tidak ada agama la bagi dina lahu. yuqtad bihi, dan mereka Yang direken, yang bisa direken. wa mala walahu, dan barang siapa yang tidak waro kepadanya anil muharrami wa syubhati, dari perkara yang haram dan syubhat, la zulfalahu, tidak ada Martabat. martabat baginya. Ay, Aila martabat. martabatu lahu indallahi wala qurbati lahu minallahi ta'ala. Nyatanya tidak ada martabat, Tidak ada martabat baginya di sisi Allah, dan tidak ada kedudukan atau kedekatan ya, dari Allah Ta'ala. Ya, bagus. Ya. Yang jajal, apa belajar baca, ya. Belajar baca. Kalau yang ada barisan biasa kita baca ya. Generasi tabiin setelah sahabat, tabiin itu setelah sahabat. Ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya kan? Itu ternyata isinya itu kebanyakan dari perkataan Hasan Al-Basri. Itu kata-kata mutiara hikmah ya. Nah, itu coba aja jajal, kita dapat misalnya di handphone gitu ya. Tentang kata-kata yang bijak, kata-kata yang bagus. Itu kebanyakan perkataannya dari siapa? Dari Hasan Al-Basri. Banyak kata-kata perkataan Hasan Al-Basri yang mengandung hikmah. Seperti ada perkataan kata Hasan Al-Basri, barang siapa orang yang beramal ya, beramal, berbuat, mengerjakan sesuatu tapi nggak punya ilmu, maka orang yang seperti itu di dalam perbuatannya bukan menambahkan kebaikan, tapi hanya mendapatkan kerusakan. Kata Hasan Al-Basri ya, kata-kata ya, dalam kata-kata ya Pak, apa namanya, syairnya pujaganya ya, yang artinya itu seperti itu kira-kira ya. Yang artinya siapa orang yang berbuat sesuatu atau beramal sesuatu tanpa dengan ilmunya, maka yang ditimbulkan itu bukan mendapatkan kebaikan, tapi dia akan mendapatkan kerusakan-kerusakan. Oleh karenanya kata Hasan Basri dalam kata-kata itu, kalau mau berbuat sesuatu harus punya ilmunya dulu. Mengerjakan sesuatu harus punya ilmunya. Bikin bakwan nih, tapi kita nggak tahu sama sekali ya. Tapi saking pusingnya hidup, akhirnya dia pengen dagang gorengan, tapi kita tahu ilmunya. Oh, cuma dia pikirin, oh kayaknya begini nih bisa nih, gampang memang ya. Padahal dia belum pernah ngikut, belum pernah lihat orang bikin gorengan kayak gimana. Dia bikin aja, diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk, tahu yang diaduk-aduk bukan terigu, tepung ya, apa namanya, sagu. Dia nggak tahu yang mana sagu yang mana terigu, ya kan? Akhirnya jadi apa? Jadi lem ya. Jadi lem. Ya, orang yang dikerjain bukan terigu, tapi sagu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak tahu ilmunya. Itu dari hal yang kecil aja, dari yang kecil ya. Pengen bikin bakwan, yang di pikiran dia, wah laku nih dijual ya kan, enak nih bakalan. Tapi dia gak bisa ngebedain, gak ada ilmunya, yang mana sagu, yang mana terigu. Dia bikin aja tuh sagu tau-taunya ya kan, ya lengket makan ya. Berbuat apapun, kerja ya kan? Kita pengen kerja nih ya, pengen jadi tukang bangunan, pengen jadi tukang, tapi kagak ngerti sama sekali, nggak mau belajar tadi sama sekali, dia bakalan rusak ya. Bisa kalau dia kerjain rumah yang mau bocor, yang ini bocor ya kan, bisa rubuh tuh rumah nanti. Nah, kayak itu perkataan Hasan Al-Basri ya, diantaranya banyak kata-katanya.
Nah, kalau di sini di dalam kitab ini ya, kata-kata Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Basri, man la adaba lahu la ilma lahu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa orang yang kagak punya adab, maka itu orang kagak punya ilmu. Kata Imam Al-Basri. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa orang yang enggak sabar, berarti itu orang agamanya kagak benar. Kagak punya agama tuh orang. Terus wa man la wara'a lahu, siapa orang yang tidak bisa menjaga ya, la zulfa lahu, maka itu orang kagak ada kedudukan di sisi Allah, enggak punya martabat. Dia enggak bisa menjaga perbuatan haram dan dia tidak bisa menjaga perkara yang syubhat, maka itu orang enggak punya kedudukan di sisi Allah. Itu kata Imam Al-Basri. Ya, ada 3 tuh berarti. Ya, ada 3. Ada 3 tuh. Man la adaba lahu la ilma lahu. 1. Man la adaba lahu la ilma lahu. 1, ya. Man la sabara lahu la dina lahu. Terus yang ketiga, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Kata-katanya begitu teksnya, ya. Teksnya seperti itu. Siapa orang yang kagak ada adab, maka dia orang yang enggak punya ilmu. Siapa orang yang kagak sabar, maka itu orang kagak ada agamanya. Ya. Terus kalau orang yang enggak apik, enggak bisa menjaga daripada perbuatan haram, itu orang enggak ada kedudukan di sisi Allah. Gitu, kata Imam Al-Basri. Ya. Man la adab lahu, siapa orang yang enggak punya adab, mau adab sama Allah, ya, wa ma'al khalqi, dan terhadap makhluk, la ilma lah. Itu orang enggak punya ilmu. Udah. Ya udah, ya. Berapa ini? Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Barakah, juga para pemuda-pemudi Batak ya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita membahas tentang maqalah yang ke-13. Maqalah yang ke-13 ya, perkataan yang nomor ke-13. Ini banyak nih di sini nih. Di kitab Nasyul Ibad itu banyak maqalah-maqalah. Banyak perkataan-perkataan yang mengandung hikmah. Ya. Yang tadi bab ini adalah masih bab sulasi yang bentukannya 3. Ya. Maksudnya bab sulasi itu adalah seperti ada perkataan, ada 3 hal gitu, yang bisa menjadikan kita laku dengan perempuan misalnya, gitu. 3 hal. Ada 3 hal yang membuat kita betah untuk berzikir. Itu namanya bab sulasi yang bentukannya ada 3. Ya. Kan kalau biasa ceramah atau mubalik, penasehat biasanya suka ada 2 perkara gitu ya. Kalau ini bab ini kita udah makolahnya itu perkataan yang bentukannya 3 ya. Ada 3 hal atau ada 3 perkara. Ini kita bab yang azulasi ini sudah bahasannya kepada maqalah yang nomor 13. Maqalah yang nomor 13 ini perkataan dari siapa? Dari Anil Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Nah, ini Hasan Al-Basri ini min akabirit tabi'in wa huwa min akabirit tabi'in. Hasan Al-Basri ini adalah salah satu pembesar ya, pembesar orang besar masa tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat udah pada habis,
generasi sahabat udah nggak ada nih, udah meninggal semua. Ya, udah meninggal semua tuh sahabat Rasul. Yang disebut sahabat kan orang yang pernah hidup ya bersama Rasulullah dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Walaupun baru lahir, terus pada saat itu Rasul masih hidup. Misalnya Rasul udah tua gitu, terus dia baru lahir. Nah itu termasuk sahabat. Ya, itu anak orang yang beriman. Ya, itu termasuk sahabat. Nah itu setelah Rasul meninggal, ya setelah Rasul wafat, itu kan sahabat banyak kok. Ya sahabat banyak. Ada yang mungkin waktu saat Rasul meninggal, ada yang baru lahir mungkin saat itu. Ya. Nah saat itu udah dia besar, dia gede, habis tuh masanya habis meninggal ya semua. Datang tuh namanya masa tabi'in. Nah ini masa tabi'in adalah masanya Hasan al-Basri. Ya. Ini salah satu ulama besar. Hasan al-Basri ini ulama besar, dilahirkan di Irak. Ya, apa namanya? Al-Iraq, dari Irak nih. Hasan al-Basri ini. Ya. Nah ini Hasan al-Basri ini masanya itu sekitar tahun 642 Masehi. Ya, tahun 642 Masehi. Nah, ini Hasan al-Basri berarti meninggal sekitar tahun berapa? Umurnya itu Hasan al-Basri itu 88 tahun. Usianya 88 tahun ya, menurut Imam Al-Hadi bahwasanya Hasan al-Basri ini tutup usia di usia 88. Jadi tinggal kita lihat aja, ini orang berilmu apa enggak sih? Ini orang ilmunya tinggi gak sih? Misalnya dia dipanggil ustadz, dia dipanggil kiai, berarti kan ada ilmunya tuh. Ya, biasanya dia paham tentang ilmu agama. Gitu. Tapi ternyata tuh orang adabnya nggak ada. Adab sama Allah nggak ada. Ini orang tapi katanya ustadz, tapi katanya kiai. Ya, tapi adab sama Allah nggak ada selagunya. Kalau doa selagunya, ya. Terus kalau sholat selagunya, nggak ada adabnya gitu. Di saat dia sholat, dia menghadap Allah. Sholat kadang-kadang pakai baju compang-camping, pakai kaos, ya, pakai kaos. Harusnya apa? Harusnya tajammul. Kalau kita punya adab sama Allah, kalau kita lagi menghadap sama Allah, ya, bisiyabit tajammul. Kita harus berpakaian yang rapi, gitu. Rapi sholatnya, pakai baju koko, ya. Kalau enggak, kalau punya gamis pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Ini katanya ustaz, tapi kok kagak pakai peci sholatnya? Ini katanya ustaz, ini katanya kiai, tapi kok sholatnya pakai kaos yang ada gambar ini aneh, tengkorak. Ya. Berarti nggak ada adab sama Allah, nggak ada adab. Ya. Nah kalau orang yang kayak gitu, jangan dibilang kiai, jangan dibilang ustaz dulu, ya. Karena kata Hasan Basri, la ilma lahu, tuh orang kagak punya ilmu. Tuh orang kata orang ustaz, kata orang kiai, masih muda misalnya, tapi yang orang tua nggak ada adabnya. Ya. Wah, masang dada. Gua pinter nih di sini. Gua jago ceramahnya di sini. Ya, kalau lu mah tua doang, ya kan? Tua kejemur lu mah gitu misalnya. Sombong lagu sama orang tua nggak ada adabnya, ya. Selagunya dia gitu. Nah, itu jangan dibilang ustaz dulu. Karena ternyata yang seperti itu kata Hasan Basri
la ilma lahu. Itu orang kadang nggak punya ilmu. Makanya adab itu penting. Adab sama Allah, adab sama makhluk. Sama makhluk apa aja? Ya, sama orang kek, sama kucing kek, kan gitu. Sama binatang, sama pohon, ya. Makanya kalau di kitab-kitab kayak akhlak Lubanin, akhlak kan tentang adab, ya. Bagaimana kita berakhlak dengan pohonan, ya. Jangan main tebas-tebas saja kan gitu. Ada pohonan nih, kita lagi iseng punya golok bagus misalnya, jalan ke kebun orang, ke taman orang, wah coba kamu jajal nih golok buah, ditebas-tebasin aja udah, itu nggak ada adab gitu, nggak ada adab sama pohonan. Orang lagi ngerapi-rapiin itu pohon lagi cakep-cakep main tebas-tebas aja, ya. Nah itu nggak ada adab sama apa? Sama pohon. Sama kita harus beradab sama apapun, ya. Pokoknya sama makhluk Allah kita harus punya adab. Ya banyak, makanya banyak kitab-kitab menerangkan tentang adab, ya, adabun Nabi, bagaimana adab Nabi. Sampai kita diajarin adab makan kayak gimana, ya, makan jangan berdiri. Ini kalau makan sambil diri, ya, itu berarti kan nggak ada adab. Jadi bisa kita ukur tuh, ini orang makannya bisa berdiri, udah gitu minumnya pakai tangan kiri, diri lagi pakai tangan kiri. Oh berarti ini orang gak ada ilmunya nih, karena dalam makan aja dia nggak ada adabnya, gitu. Nggak ada adab, ya, karena Nabi ngajarin kalau adab makan itu yang bagus ya duduk, gitu, ya, duduk pakai tangan kanan, gitu. Minum pun kayak gitu, minum itu pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Terus dalam keadaan dia berduduk, walaupun dia lagi jalan kemana-mana, terus dia haus meminum, ya, buka aqua misalnya, duduk dulu, gitu. Duduk dulu, jangan sambil berdiri, terus jangan sambil jalan minumnya. Kalau kita lihat nih orang jalan minumnya enak banget sama tangan kiri, wah ya, ini orang berarti nggak ada adabnya. Oh berarti dia nggak ada ilmunya, dia nggak tahu tentang tata cara minum itu kayak gimana, tata cara yang baik dari Nabi, kan gitu. Ya, banyak. Oleh karenanya perlu kita ngaji, perlu kita mengetahui tentang adab-adab. Agar apa? Agar kita direken itu kita kalau ada ilmunya, gitu. Ada ilmunya. Jadi kalau mau melihat orang ya gampang. Ini orang punya ilmu mau kagak, lihat aja adabnya. Kalau adabnya baik, adabnya bagus, akhlaknya bagus, berarti dia tuh orang punya ilmu, gitu. Biar kata-katanya pinter, biar ceramah, ya, kata-katanya tuh penyejuk, biar katanya hafalannya jago, tapi adabnya nggak ada. Itu direken, yuk tadu bihi, ya, direken tuh orang kagak ada ilmunya. Nah, jadi bisa jadi hitungan, bisa jadi nilai, bisa jadi rekenan, gitu, ya. Makanya penting itu adab. Saya kata Hasan Basri, man la adaba lahu la ilma lahu. Jadi ilmu itu, ya, adab itu dari ilmu penting, ya. Terus, wa man la sabara lahu la dina lahu. Yang kedua, kata Hasan Al Basri, orang yang nggak sabar, maka tuh orang kagak punya agama. Kena musibah, ya, dapat cobaan, musim pandemi, lagi kerja enak-enak dikeluarin, gitu, ya. Akhirnya nggak punya duit, mau makan susah, perut rada lapar, air marah-marah, air kesel marah-marah, siapa aja domelin, ya kan? Nah, temennya datang, tadinya enak, lagi masuk kerja, suruh pulang lah, puyeng kalau gue nih, ya. Marah-marah mulu kerjaannya pokoknya, nggak nerima dengan ujian, ya, nggak kuat menanggung cobaan, ya. Kalau di sini bahasanya apa? At-tahammul,
ala tahammulil balaya, enggak kuat, enggak sabar dalam menanggung cobaan. Wa adal khalqi, dan dari menyakiti manusia. Jadi kalau ada orang ngatain dikit, nyakitin dia nih lewat perkataan atau lewat perbuatan misalnya. Kita diuji misalnya sama orang, dikatain sama orang, ya maksudnya ini wadil khalqi itu kita disakitin sama orang, itu kita nggak sabar tuh, baru dikatain aja udah langsung wah kita pukul, ya kan, kita gebukin, langsung marah. Ya, itu namanya nggak sabar. Orang yang kayak gitu nggak sabar. Orang yang sering marah-marah itu nggak sabar. Baru dikatain dikit aja langsung orang diserampang, ya kan, langsung orang dipukul. Nah itu berarti dia nggak sabar dalam menanggung sesuatu yang menyakiti pada dirinya gitu. Mau lewat perkataan, mau lewat perbuatan, harusnya sabar. Dikatain sama orang, ya udah sabar aja, ya sabar gitu. Gak usah marah gitu. Kata Nabi la takdo miror, ya jangan marah gitu. Bahkan Nabi mengulang-ulang jangan marah gitu. Jadi orang yang sabar, jangan marah-marah. Dapat ujian, mau ujian susah, mau ujian diberhentiin kerjaan, mau ujian apapun, ya itu sabar gitu. Dikatain orang, ya sabar aja. Diusilin sama orang, ya sabar gitu. Sabar aja ya. Terus wala masa potistina bil ma'asi, dan juga sabar ya, harus sabar dalam menjalankan daripada menjauhkan kemaksiatan. Karena perbuatan maksiat itu godaannya memang besar. Setan itu menggoda manusia itu lewat jalan apapun, lewat cara apapun. Jadi kalau kita pengen jauh daripada maksiat, kita harus benar-benar sabar, sabar nahannya gitu. Kata temennya, ayo daripada ngaji ingin ke kafe yang ubah gitu. Kalau enggak kita nongkrong gitu, kalau enggak kita ke bar gitu ya. Kan itu perlu sabar. Ya, sabar, agak ngaji aja dah. Sabar, padahal pengennya ngikut gitu. Ya. Pengennya ngikut, padahal tuh hawa nafsu itu pengennya ngikut. Ya, tapi dia tahan dengan kesabarannya. Nah, itu namanya masaqatin ala istinabil ma'asi. Padahal berat tuh, dalam menjauhkan maksiat itu berat. Kayak misalnya, ya lagi mau ngaji, kata pacarnya, bang ke rumah aja, yuk. Biasa. Diajakin ke rumahnya, akhirnya bingung ya. Ke sono apa ke majelis taklim nih? Sono apa ke majelis taklim? Itu digoda sama setan tuh. Kata setan udah mending sono enak, apalagi lagi cuaca hujan mulu. Ya. Apalagi udin cakung gitu, udara dingin, cuaca mendukung. Akhirnya jalan ke perempuannya dia. Nah, akhirnya kan duduk bareng kan bisa maksiat gitu, ya kan? Jadi kalau emang dia berbuat maksiat ya, jadi dia nggak tahan, nggak sabar dalam menjaga melakukan kemaksiatan gitu. Karena berbuat baik pun penuh dengan kesabaran. Sabar, mau sholat subuh baru tidur, ya kan? Lagi tidur enak dibangunin, ya kan? Terus kita wudu, udahnya hawa dingin kena air kan gak enak, dingin, ya kan? Itu sabar kan, kita harus tahan sabar. Kalau ngikutin hawa nafsu mah udah nyublek aja, tidur aja gitu. Enak kan tidur gitu. Nah, maka perbuatan baik pun perlu kesabaran. Dalam menjauhkan kemaksiatan pun perlu kesabaran. Kalau nggak sabar tuh dalam menjalankan kebaikan, menjauhkan daripada kemaksiatan, nggak sabar, berarti itu orang apa? Ladina lagi, nggak punya agama. Alah, tidur aja. Berarti kan agamanya
dipertanyakan. Orang-orang waktunya sholat begitu, ya. Akhirnya subuhnya lewat mulu, kodok, ya. Mending kalau di kodok. Ini kagak los aja sama sekali, ya. Harusnya kalau kita emang nggak bisa sholat subuh ketiduran, bangun misalnya jam 7 atau jam 8 itu langsung sholat, nggak apa-apa, tapi niatnya kodok, gitu. Jangan udah bangun jam 9 langsung nyari piring, ini nasi uduk, ya. Ngopi, ngerokok, terus sampai johor, terus sampai besok. Udah kagak diinget lagi tuh subuhnya. Aturan kodoin dulu, sholat dulu kodok. Walaupun tiap hari, nggak apa-apa tiap hari, ya. Nggak apa-apa, orang kesiangan mulu susah. Nah, tapi kita berusaha harus bisa bangun tepat pada waktunya gitu. Nitip kayak emak kita, mak ntar subuh bangunin ya, gitu. Mak ntar subuh bangunin, atau teman kita, ntar bangunin gue ya subuh. Tapi emang misalnya kita masih punya sifat tabiat yang kebluk misalnya, kebluknya biarin, ya. Tetap pas bangun ya jam 9 kayak ya kita sholat subuh. Niatin, tapi kodok, ya bukan adaan lillahi ta'ala, tapi kodokan lillahi ta'ala. Tuh. Yang kedua tadi, wa man la sabara lahu la dina lahu. Kalau orang yang gak sabar dalam menanggung cobaan, dalam menjalankan kebaikan, dalam menjauhkan daripada kemaksiatan, dia kagak sabar, maka la dina lahu. Orang agamanya gak ada, ya. Bukan, kan ada orang yang katanya dia mah agamanya kuat gitu kan. Ada bahasa Betawi kan, lu pacarin si anu dia mah solehah, pokoknya agamanya kuat gitu. Nah, itu bertanda dia itu orang yang mau menjalankan kefarduan, ya, orang yang sabar gitu. Biasanya kayak gitu identik orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau menjalankan kefarduan, orang-orang yang selalu menjauhkan kemaksiatan, maka turun disebutnya itu dia agamanya kuat gitu. Ya. Tapi kalau kayak nggak sabar, berarti agamanya lemah. Ladina lahu, nggak ada agama seperti gitu, nggak ada agamanya itu dia. Dalam arti kurang agamanya, ya, kurang pengetahuan agamanya, kurang gitu dalam pengamalan, dalam pengetahuan. Terus yang ketiga, ya, wa man la wara'alahu anil maharib wasubuhat la zulfalahu. Barang siapa orang yang enggak apik, enggak bisa menjaga daripada perbuatan haram, setiap hari berbuatnya haram aja, ya, setiap hari maunya mabuk aja, ya kan, setiap hari maunya judi aja, enggak ketahan sama dia, enggak apik, enggak terjaga. Setiap hari maunya pacaran aja mulu, ya, setiap harinya. Nah itu nggak bisa menjaga daripada perbuatan haram, nggak apik. Maka orang yang seperti itu la zulfalahu, nggak ada kedudukan di sisi Allah, nggak punya kedudukan, nggak ada martabatnya di sisi Allah, nggak ada martabatnya. Kalau kesehariannya perbuatannya haram mulu, ya. Terus perbuatan subhat dikerjain juga, yang haram dilalap juga terus. Itu tuh orang nggak ada martabatnya, alias nggak akan terangkat nama baiknya, gitu. Nggak punya martabat. Ya, kalau Allah di sisi Allah udah nggak ada martabatnya, ya berarti apalagi di sisi manusia, ya. Di sisi manusia, ya. Cuma di sisi manusia bisa orang masih punya martabat, dia tutupin, ya kan, ditutup-tutupin keburukannya, perbuatan maksiat dia tutupin. Nah, itu masih bisa ada martabat. Tapi kalau di sisi Allah tetap aja, ya, karena Allah Maha tahu. Ada orang yang kelihatannya alim padahal berbuat maksiat mulu, kan gitu. Tampangnya alim tapi maksiat jalan terus, gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu di sisi Allah nggak ada martabatnya, gitu. Ya. Nah, 3 tuh pesan daripada Imam Hasan Al-Basri, ya.
3 pesan. Nah, ini 3 pesan ini kita terapin, kita amalin dikit-dikit, kita berusaha, kita bisa jalanin ini pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Ingetin ya, bahasa Arabnya ingetin boleh. Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa orang yang gak punya adab, berarti itu orang gak punya ilmu. Siapa orang yang gak sabar, berarti itu orang gak punya agama. Siapa orang yang gak bisa menjaga dari perbuatan haram, berarti itu orang gak punya martabat di sisi Allah. Ya, paham ya? Ya udah, gitu aja dah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus diberikan panjang umur sama Allah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita diluaskan dengan wasilah kita mau ngaji, duduk di majelis taklim, menjadikan wasilah kita mendapatkan rezeki yang luas, rezeki yang banyak dari Allah. Ya, dan juga yang belum punya jodoh ya cepat dapat jodohnya. Yang belum dapat kerjaan cepat dapat kerjaannya. Dan juga yang punya cita-cita, punya hajat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Tawassalna bida'alumi, tawassalna bida'alimi, anta suqanal wasi'a, anta suqal amanah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembicara telah terlalui dan kami ucapkan jazakumullah khair buat guru kita yang telah menerangkan dalam atas dan memberikan nasihat-nasihat. Satu pengumuman sedikit, ada sebuah undangan besok acara haul di mana? Pasar. Jadi Haji Boy, Pak Boy ya? Ya, dari Pak Boy Saragi. Jadi besok yang bisa hadir kita, yang mau kumpul di sini silahkan, yang mau langsung ke tempat acara silahkan. Acaranya habis. Kalau bisa sih pada hadir. Bocor. Karena biasanya lumayan gede ya. Kalau kemarin pakai besok pakai torrent.